Percakapan ini juga menyentuh tema seru tentang dukungan sosial dan perhatian antar teman. Mereka saling membantu, berbagi makanan, dan mengingatkan kita bahwa makanan yang enak selalu lebih baik ketika dibagi. Betul kan? Kalau dilihat dari karakter-karakternya, mereka lagi asyik melakukan kegiatan sehari-hari seperti masak dan kerja, menggambarkan kehidupan masyarakat setempat. Jadi, ini tuh seperti reality show kehidupan sehari-hari, di mana semua orang terlihat sibuk dan kadang agak konyol. Selama percakapan, muncul berbagai ungkapan lucu dan sindiran yang bikin suasana jadi santai dan penuh tawa. Bayangkan aja, kalau kita ngobrol dengan teman, pasti ada saja candaan yang bikin ngakak, kan? Pembicaraan tentang alasan kedatangan mereka ke tempat dukun bikin suasana penasaran. Mereka saling bertanya, kamu kesini mau ngapain? Dan saling menjelaskan tujuan masing-masing dengan gaya yang bikin kita ngakak. Salah satu tokoh merasa tidak enak badan setelah melakukan ritual, kayaknya efek dari tindakan yang diambil sebelumnya. Jadi ingat, guys, kadang ritual itu bisa bikin kita merasa aneh, seperti abis makan pedas tapi tiba-tiba malah pusing. Terus, ada elemen humor juga saat salah satu tokoh ngobrol tentang makanan dan kondisi rumah. Bayangkan, mereka bisa merubah pembicaraan yang serius jadi lucu, kayak, rumahku berantakan, tapi masakannya tetap enak. Satu karakter lagi malah bingung antara kulkas dan lemari, kayaknya obrolan mereka udah makin kacau. Ini bikin suasana jadi semakin konyol dan kita pasti nyinyir lihat kesalahan itu. Mereka juga lanjut ngobrol tentang makanan, di mana satu karakter merasa kenyang meskipun cara makannya terlihat aneh. Ini jelas menunjukkan bahwa setiap orang punya cara unik dalam menikmati makanan, meski kadang bikin kita heran. Satu karakter ada yang mencoba membangunkan yang lain dengan cara yang lucu, menciptakan momen konyol. Bayangkan, ada yang terbangun dari tidur dengan cara yang bikin kita semua ngakak, ini jelas momen bonding yang super seru. Karakter yang terlibat menunjukkan sifat humoris saat membahas tugas yang aneh-aneh. Ini bikin suasana jadi menghibur dan menarik perhatian kita, seperti nonton stand-up komedi di TV. Ada juga elemen pertarungan atau konfrontasi yang ditunjukkan lewat dialog antar karakter. Ini menambah ketegangan dan bikin interaksi mereka semakin menarik, seperti nonton film action yang ada humornya. Penggunaan istilah lokal dan ungkapan khas dalam dialog mereka menambah keaslian. Rasanya kayak lagi diajak ngobrol sama teman sendiri, yang bikin kita merasa lebih dekat dengan budaya setempat. Proses pelepasan jiwa dari pengaruh jahat menunjukkan pentingnya dukungan emosional dari orang lain. Kadang kita butuh teman untuk santai, karena tawa bisa jadi obat terbaik saat kita merasa stres. Siapa butuh terapi kalau ada teman? Interaksi antara karakter menunjukkan elemen humor meski dalam situasi serius. Ini bikin kita ingat bahwa tawa adalah pelarian terbaik saat menghadapi situasi yang tegang, seperti saat ujian dadakan. Menghadapi ketidakpastian dalam situasi sulit seringkali bikin kita frustrasi, tapi juga bisa bikin kita berharap untuk menemukan jalan keluar. Jadi, tetap semangat ya, guys. Selalu ada cahaya di ujung terowongan, mungkin itu lampu dari snack yang kita cari. Ngomongin soal kerja dan nyari kos-kosan, rasanya kayak ngerasain level baru di game. Semua orang yang baru pindah itu kayak superhero dengan misi baru, saling bantu dan memberikan support di situasi yang bikin pusing ini. Dialog lucu dan tawa yang salah kaprah dari mereka tentang keseharian bikin kita merasa hangat. Mereka kayak berteman udah dari zaman dinosaurus, menciptakan momen-momen akrab yang bikin pengen nonton terus. Terus, ada juga momen pertukaran makanan, kayak nasi kacang sebagai simbol kasih sayang. Siapa sangka, kacang bisa mempererat persahabatan? Ini jadi bukti bahwa makanan itu memang jembatan antar hati. Coba bayangkan, kalau mereka bawa pizza, wah, bisa jadi rombongan pizza. Dan jangan lupa, pembicaraan tentang kacang dan pisang goreng bikin suasana makin konyol. Makanan tuh gak cuma perlu dimakan, tapi juga bisa jadi topik obrolan yang bikin interaksi mereka seru. Bisa dibilang, ini adalah dua faktor terpenting di kehidupan mereka, makanan dan tawa. Nah, tiba-tiba ada drama kehilangan barang, kayak kipas yang nyasar. Dan ini makin menambah ketegangan. Teman-teman ini kelihatan kayak detektif handal yang berusaha menemukan barang hilang sambil bertingkah konyol. Kira-kira mereka bakal nemu di mana ya? Di dalam lemari atau di dalam saku celana?
Ekspresi wajah mereka juga gak kalah seru, ada yang sedih, bingung, bahkan ada yang panik atak. Ini kayak nonton film drama yang diselipi komedi. Semua reaksi ini bikin penonton betah berlama-lama, karena kita semua bisa merasakan betapa absurdnya situasi mereka. Nah, pas lagi mencari kipas angin yang hilang itu, panik dan kebingungan merebak di antara teman-teman. Mereka berasa kayak dikejar monster sambil berteriak, "Teman, di mana kipas angin kita?" Kecemasan itu benar-benar bikin suasana makin seru dan berdebar. Kita juga ikut nitip harapan, semoga dapat di tempat yang gak terduga. Sambil berkeliling rumah Nining, mereka berharap bisa dapetin kembali kipas itu, biar gak kepanasan. Menurut rumor, mungkin kipasnya sedang main petak umpet, ya. Kondisi cuaca yang aneh kayak ngerasa di film horor, mendung dan panas sekaligus. Wih, bikin suasana makin mendebarkan saat mereka nyari kipas angin, kayak kejar-kejaran sama asap dari kebakaran hutan. Rasanya pengen bilang, "Cemon, hujan dong." Satu lagi yang harus kita bahas, keengganan teman-teman buat peduli sama kesehatan orang lain, itu bisa berbahaya banget. Bayangkan, mereka merokok sambil cuek, dan bikin orang-orang di sekitar terpaksa jadi tim tangkap asap. Guys, kesehatan itu mahal, loh. Dan gak cuma itu, perangkat pendingin kayak kipas angin dan AC juga krusial. Ketika ini semua rusak, bro, kita semua bakal terjebak dalam sauna dadakan. Kira-kira, siapa yang mau nyebur ke kolam renang saking panasnya? Ngomong-ngomong soal masalah kesehatan, ini seringkali diabaikan. Kayak, siapa sih yang mau bahas ini di tengah obrolan seru? Nah, padahal loh, perhatian sama kesehatan itu penting, biar kita bisa mencegah masalah sebelum jadi bencana. Tiba-tiba salah satu teman merasakan panggilan alam, perlu ke kamar mandi. Tapi situasi ini jadi makin rumit, kayak mau naik roller coaster yang rusak. Gimana gak lucu, ya? Konyol banget, pokoknya. Percakapan antara mereka berlanjut dengan humor dan canda, bikin suasana santai. Mereka saling sindir soal masalah kipas yang benar-benar sepele, tapi ya, namanya juga teman, ya kan? Tanpa canda, hidup jadi monoton. Dan situasinya makin konyol ketika mereka saling tuduh tentang keberadaan kipas angin. Ayo, siapa yang ngambil? Kayak drama pencarian harta karun yang lucu, ini nambah komedi dalam interaksi mereka. Mungkin kipasnya lagi liburan sendirian, ya? Dampak psikologis dari berita penculikan anak bikin masyarakat merasa kayak di film horor, gak nyaman dan cemas. Ini penting banget buat orang tua dan pengasuh, biar mereka tidak panik kayak kucing yang kaget sama suara petasan. Saran untuk ibu-ibu supaya nggak biarin anak-anak mereka sendirian di rumah itu seolah jadi hobi baru. Kesadaran akan keamanan anak mesti ditingkatkan di masyarakat, biar anak-anak tetap merasa aman, bukan kayak sedang main petak umpet dengan monster. Ngomong-ngomong, perilaku nenek yang terlibat dalam penculikan itu bikin kita semua terkejut. Kayak, seriusan? Nenek juga bisa jadi jahat. Itu menuntut perhatian lebih dari pihak berwenang, karena kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan yang senyumnya paling manis sekalipun. Berlanjut ke topik yang lebih menyenangkan, yuk kita bahas bahan-bahan penting untuk masakan asam padeh. Seperti ikan patin yang segar, bambu halus yang wangi, dan daun kunyit yang hijau cerah. Memilih bahan yang tepat itu penting, biar masakan kita gak kayak sepasang kaos kaki yang hilang. Selanjutnya, teknik memasak juga perlu dibahas, loh. Misalnya, waktu memasak ikan patin biar tidak hancur kayak mimpi buruk yang muncul saat tidur siang. Ini penting agar rasa masakan tetap juara, nggak kayak makanan sisa yang ngomong, "Semoga kamu memakan kita sebelum kita jadi foto di media sosial." Jangan lupa, rasa masakan juga dibicarakan di sini. Penting banget buat menambahkan garam dengan tepat, supaya nampol rasanya. Ini menunjukkan bagaimana rasa dapat mempengaruhi hasil akhir, dan bisa bikin teman-temanmu jadi penggemar masakanmu, bukan malah lari ke warung terdekat. Mereka juga berbagi pengalaman menangkap belalang. Loh, ini kayak petualangan seru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Rasa ingin tahu dan semangat eksplorasi anak-anak muncul, dan kita semua tahu siapa yang bisa menolak kesenangan menangkap serangga di halaman. Percakapan di antara mereka mencerminkan interaksi sosial yang hangat, kayak marshmallow yang dipanggang. Mereka saling menggoda, bercanda,
dan menciptakan suasana ceria. Ini seperti pertunjukan stand-up komedi, tapi dengan teman-teman lebih konyol. Masalah dialog tentang memasak dan makanan juga muncul. Ini jadi nuansa kehidupan sehari-hari yang bikin kita teringat betapa pentingnya makanan dalam hubungan sosial. Bayangkan, tanpa makanan, mungkin kita semua akan jadi zombie lapar yang hanya bisa menggeram. Dan salah satu tokoh merasakan sakit setelah berpesta. Ini efek samping dari aktivitas sosial yang berlebihan. Huft, mereka menggunakan jamu sebagai pengobatan alami untuk mengatasi rasa sakit. Kayak, jamu? Itu obat atau minuman seru sih? Ngomong-ngomong soal jamu, ada komentar tentang kebersihan jamu yang bikin perdebatan seru. Ini seperti reality show tentang kualitas dan kesehatan. Ini menggambarkan pentingnya aspek kesehatan dalam tradisi minum jamu, supaya semua orang tetap sehat dan tidak jadi bahan tertawaan. Di tengah semua itu, dialog di antara mereka menunjukkan saling sindir dan ejekan yang bikin kita ngakak. Ini menciptakan suasana komedi yang khas, mencerminkan kedekatan dan dinamika dalam hubungan mereka. Kayak, kamu lebih mirip daun jatuhi, pasrah sama semua. Hai. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang pindah rumah. Kita semua tahu betapa menegangkannya itu, seperti saat kamu nyoba mengerjakan PR yang udah deadline-nya kemarin. Dan bikin kita sadar, tempat tinggal yang nyaman itu penting banget. Bayangkan aja, pertama kali kamu tiba di tempat baru dan semua yang kamu lihat itu kayak labirin raksasa yang bikin kamu bingung, di mana toilet? Selanjutnya, mari kita ngobrol tentang utang. Oh, utang, seperti mantan yang selalu kembali mengganggu. Ini adalah kenyataan hidup yang sering dialami banyak orang, dan kita semua tahu, berbicara soal uang itu bisa bikin suasana jadi canggung. Jadi, jangan khawatir. Kita semua saling berbagi beban. Maksudnya, pengalaman buruk kita. Kembali kedua sahabat kita yang selalu penuh humor, mereka menunjukkan bahwa menjaga hubungan sosial itu penting banget, bahkan ketika uang lagi cekat. Humor mereka unik. Saat satu bilang, kalau dompetku sembuh, kita bisa keluar, yang lain malah jawab, mungkin kita bisa bikin tenda di halaman belakang, gratis. Toh, tenda bisa jadi rumah kedua, kan? Ketika bicara soal uang sewa dan kekurangan dana, itu seperti nonton drama komedi di TV, bikin kita ngakak sekaligus merasakan kebingungan. Teman-teman saling ejek. Bro, kamu bawa uang saku dari SD kemana? Aku nggak bisa terus-terusan makan mie instan. Gimana enggak? Hidup ini kadang kayak reality show yang kita tonton, tapi kita yang jadi bintang utamanya. Dan bicara tentang makanan, siapa yang bisa nolak jengkol? Ini adalah elemen budaya lokal yang bikin obrolan tambah seru. Bayangkan, sambil kita diskusi tentang masalah keuangan, salah satu dari mereka bilang, paling enggak, jengkol itu gratis, bikin rumah jadi semerbak. Jadi, selain bikin keluarga bahagia, jengkol juga bisa jadi menu utama saat keuangan lagi tipis. Dari semua interaksi ini, emosi dan lelucon menciptakan dinamika yang bikin kita semua tertawa. Momen-momen lucu itu bisa memperkuat ikatan, kayak lem yang bikin semua bercanda menempel di hati, walaupun kadang berantakan. Satu hal yang pasti, tanpa tawa, hidup kita bakal membosankan kayak nonton video yang buffering. Jadi, saat kita bicara dengan humor, semua interaksi jadi lebih menarik. Lelucon-lelucon konyol bisa bikin kita semua lupa sejenak tentang beban hidup. Kayak saat kamu ngerasa stres, butuh sedikit ketawa, kan? Kurang lebih kayak PR yang harus diselesaikan dengan cara yang menyenangkan. Sekarang, mari kita bahas tentang topik serius. Terkadang ngomong yang terlalu serius itu bikin semua orang canggung, seperti saat kamu ngebahas pilihan hidup di tengah pesta ulang tahun. Humor itu salah satu cara paling oke untuk mencairkan suasana, bikin kita merasa lebih rileks, seperti duduk di kursi beanbag yang empuk sambil ngemil keripik. Terakhir, kita tahu bahwa saat bahas topik yang sensitif, lelucon yang tepat bisa jadi penyejuk suasana yang tegang. Tapi ingat, ya, humornya harus peka dan sesuai konteks. Jangan sampai bikin orang lain merasa tersinggung, karena bisa jadi kita malah bikin suasana lebih ribet.